Bangunannya udah pada tua ya di sini ya. Bukan Jepang bagian perkotaan yang gede-gede gitu ya. Bagus banget sih. Wah, ada terowongan nih. Pertama kali Nyong Watashi ngeliat rajeg pakai bambu ya. Ini bener-bener saya jamin ini yang punya ini orang yang sepuh ya lur. Selama di Jepang Nyong Watashi belum pernah ngeliat orang Jepang yang punya ingon-ingon. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian lagi buat belusukan ke pedesaan Jepang. Jadi pedesaan hari ini lumayan kayak di pelosok-pelosok banget lur. Nih, desanya sepi ya, seperti biasa desa Jepang ya, sepi terus kayak nggak ada aktivitas. Dan Nyong Watashi mau ngajakin kalian lagi buat menuju ke tempatnya lur, di sekitaran sini ya. Ini cuaca hari ini lagi berangin banget setelah salju ya. Jadi kemarin itu salju cuman sehari lur, bayangkan. Salju di tempat tinggalnya Nyong Watashi itu cuman sehari, tapi nanti kayaknya bakal ada lagi ya. Kalau Nyong Watashi ngeliat di perkiraan cuaca itu bakal ada salju lagi. Lihat tuh, ini anginnya kenceng banget. Terus ini kan anginnya kenceng ya lur, tapi walaupun ini musim dingin nih, nggak dingin sama sekali nih, nggak tahu kenapa ya. Nah jadi kita nanti bakalan ke desa itu lur. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, bismillahirrohmanirrohim lur, kita gasken, kita mulai perjalanan hari ini. Ini berhubung hari Sabtu, terus kemungkinan nih ada kayak perusahaan-perusahaan juga pada libur ya. Ini kayak tempat buat apa ini? Kayak bengkel, tapi bukan bengkel sih. Nih Nyong Watashi juga ke desa ini tuh jaraknya sekitar 30 menit lah, nggak nyampe 1 jam. Ini hari ini anginnya luar biasa ya. Lihat kan lur, pohon-pohonnya tuh pada goyang-goyangnya luar biasa. Kan memang anginnya di sini kenceng banget. Nah, lagi dan lagi kita menemukan pohon kesemek, tapi nggak diambilin lagi ya. Ini kesemeknya kecil-kecil banget sih lur. Terus di sini kayak ada bangunan kosong, ini apa ini? Kita lihat. Kayak bekas garasi mobil sih, ada ban bekas tuh di sana. Sini juga ban bekas lagi tuh. Terus kaleng-kaleng ya. Oke lur, ini kalau kita lagi berangin terus di Jepang kan banyak banget bangunan-bangunan yang tua, yang kosong terus dibiarin gitu aja ya. Gawangin lur. Kita wajib hati-hati banget karena bangunan kayak gini itu biasanya ya yang udah tua banget ya. Karena umurnya mungkin ratusan tahun. Jadi kita harus hati-hati banget kalau misal bangunannya itu bisa roboh gitu. Kalau misal bangunannya itu roboh, jadi kita wajib banget waspada nih. Kalau ini sih besi nih ya. Rangkanya besi, tapi kalau ada rumah-rumah yang udah tua banget, yang udah umur ratusan tahun terus sekarang nggak dihuni, itu kalian wajib hati-hati sih lur. Nih lihat, ini kayak bekas rumah juga nih, tapi udah dibongkar lur. Jadi ini pagar rumahnya ya. Terus ini bangunannya kayak ada kayu-kayunya kan itu, tapi kayak udah di ruag ya, udah dibongkar ini lur. Terus kalau kita lihat puing-puing di sana kayak ada bekas-bekas perabotan rumah ya, kayak ada kulkas mini itu di sana. Ngeri juga sih. Oke, ini kita ke kanan aja ya lur. Sepi banget tapi ya desanya ya. Ih, gokil. Tapi lihat di sana ada rumah satu yang mungkin kalau kita tinggal di sana kayak tenang banget ya. Serem juga sih. Nanti coba tak zoom ya lur, itu di sebelah kanan itu. Ya.
Lihat nih lur, lihat. Ini rumahnya menyendiri di sini. Jadi ini tuh rumah ya. Terus kalau yang di sebelah sini ini sebenarnya kayak buat gudang gitu loh lur, buat nyimpen apa gitu. Karena biasanya orang-orang Jepang kalau bertani itu ada satu gudang, ada satu rumah. Dia pakai antena juga ya. Jadi orang-orang di sini kebanyakan pakai antena sih lur. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kalau di sebelah kiri ini apa ini lur? Oh, ini bekas sawah yang nggak ditanamin lagi ya karena musim dingin. Terus di sana kayak ada kebun-kebun orang-orang Jepang. Nah lihat, ini ya. Itu kalau tinggal di situ sendirian juga kayaknya mau sih, tenang banget. Nih lur, ini salah satu rumah yang udah tua banget ya. Tapi dia ada punya mobil ya. Karena orang-orang Jepang kan kebanyakan mereka daripada motor, mereka lebih memilih mobil. Kendaraan utamanya itu mobil ya. Ini gasnya di luar, taruh di luar, aman lur kalau di sini lur. Masya Allah, indah banget. Mana nih, kanan kah? Ini gubuk buat naruh-naruh alat-alat pertanian lur. Masya Allah. Ini bener-bener Jepang bagian pelosok lur, bukan Jepang bagian perkotaan yang gede-gede gitu ya. Bagus banget sih. Wah, ada terowongan nih. Sini kah? Kita lewatin terowongan. Nyong Watashi salfok banget lur, karena jujur Nyong Watashi jarang banget nemu ada terowongan-terowongan yang lumayan serem kayak gini ya. Apalagi ini di pedesaan Jepang. Mungkin kalau malam hari kita lewat sini ini serem ya. Ya. Tapi Nyong Watashi belum ketemu satupun orang loh lur di sini. Mana nih orang-orangnya? Lihat nih, ini pondasinya juga unik juga ya, kayak batu disusun-susun gitu. Nggak dikasih semen dengan baik. Semennya jadi kayak arang-arang gitu loh lur. Ini nanjak nih. Wih, di sini ada apa ini? Ini kayak ada bangunan bekas toko swalayan yang kosong ya lur. Ini nggak tahu bangunan apa karena nggak ada tulisannya. Kayak rumah-rumah di sini tuh kayak tertata banget loh lur. Ya. Ini kalau ke sana ke arah hutan kayaknya deh, atau mungkin jalan buntu. Ini tempat apa lur? Penasaran sih. Pertama kali Nyong Watashi ngeliat rajeg pakai bambu ya. Ini bener-bener saya jamin ini yang punya ini orang yang sepuh ya lur. Gokil sini sih. Tak kirain kolam loh, karena selama di Jepang Nyong Watashi belum pernah ngeliat orang Jepang yang punya ingon-ingon ikan di depan rumah gitu. Bangunannya udah pada tua ya di sini ya. Asik banget tapi sih. Nyaman banget lur tinggal di sini lur. Ini ada jalan tembusannya enggak ya? Semoga aja ada ya. Oh, ada. Jadi kayak perumahan ternyata lur di sini, tapi bangunan-bangunannya itu kayak udah tua gitu loh.
Konnichiwa. Konnichiwa. Hehehe. Nah, yang sih baru pertama lihat orang di sini. Gokil-gokil sih bangunannya sih. Kita bertemu satu orang, Lur, yang habis aktivitas ngapain itu, jalan-jalan mungkin. Ini ada pintu gerbangnya, ada bangunannya, ada bangunan, ada kayak tugunya. Asli sini serem sih. Nah, lampu penerangan malam hari juga cuman adanya di kayak perempatan jalan atau pertigaan-pertigaan kayak gitu loh, Lur. Kalau jalannya lurus biasa itu nggak ada sih biasanya. Masya Allah. Sumpah ini yang tinggal di sini sih menurut Nyong Watashi ya, orang-orang sepuh semua ya. Ada taman tuh di sana. Tapi kalau dibilang di sini, kalau misal kita bertanya tinggal di sini nyaman apa enggak, menurut Nyong Watashi nyaman banget sih. Menurut Nyong nyaman banget sih, Lur. Oke, kita coba duduk di taman ya. Taruh mana nih? Sini kah? Oke, Lur, jadi lihat Nyong Watashi lagi di taman, tapi taman di sini sepertinya kayak jarang dipakai ya. Terus mungkin nggak sih di sini ada anak kecil gitu. Ini kita taruh di sini dulu ya. Lihat, tamannya aja kayak udah tua banget. Nih, ayunannya pakai ban ini ya. Ayunannya pakai ban bekas, Lur. Tapi ada ayunan yang besi juga kok di sana. Lihat. Ini dalamnya juga kayak kotor banget tuh, kayak udah nggak dipakai lama banget. Talinya juga udah lapuk. Ini juga ada bola nih. Ini kalau teman-teman nemu bola di taman kayak gini jangan diambil ya, Lur. Bahaya, Lur. Jadi kayak ginilah penampakan taman ketika musim dingin ya. Daun-daunnya itu berwarna coklat kebanyakan, Lur, kayak rumput-rumputnya juga nih. Ini kalau kita duduk di sini nih sambil makan. Kalau Nyong gini, Nyong Watashi jadi kepikiran, Lur. Kalau Nyong Watashi rumahnya di sana mungkin ya. Nyong Watashi mungkin bakal sering bawa makanan buat makan di sini nih sambil duduk di bawah pohon gede ini nih. Nah, ini rasanya pasti tambah nikmat, Lur. Tapi bersihnya luar biasa ya, Lur. Nggak ada sampah dikit pun. Terus kalau kita ke sana lagi, di sana ada pohon kaki, pohon kesemek. Oh ya, ini juga ada yang bikin Nyong Watashi salah fokus nih. Ini kan sebenarnya besinya biasanya buat itu ya, Lur. Buat gantung-gantung kan di sini. Bisa buat olahraga juga nih besi-besinya. Tapi lihat, ini sampai ditumbuhin pohon kayak gini. Ini pohonnya udah dipotong, tapi ya udah dipotong. Ini saking lamanya nggak dipakai sih menurut Nyong Watashi ya. Anak kecilnya pada nggak main mungkin. Fasilitasnya tapi hampir di setiap desa di Jepang itu ada tamannya, Lur. Lihat. Ini ada pohon kesemek nih. Walaupun musim dingin mereka nggak itu ya, belum pada jatuh ya, berguguran ya. Karena kalau musim dingin kan kayak kulkas, Lur. Jadi buahnya awet. Nih, lihat. Ada yang jatuh ini. Ini buah kesemek. Nih. Besinya udah pada berkarat kayak gini, Lur. Siapa yang pakai ini? Ayunan, nih ayunannya juga lihat. Besinya kayak gini, Bro. Jepang. Maklum ya, Lur.
Jepang kan negara yang krisis populasi ya. Jadi kebanyakan orang di Jepang itu lansia lur. Makanya di mana-mana kalau kita jalan-jalan pasti ketemunya lansia ya. Jujur ya lur, kalau Nyong Watashi ngelihat lahan kosong kayak gini, Nyong Watashi tuh jadi keinget teman-temannya Nyong Watashi, teman masa kecil ya, di kampung. Kalau kita ngelihat lahan kosong sedikit aja udah pasti dibikin lapangan bola ya, walaupun gawangnya itu pakai sandal kayak gitu lur. Ingat banget sih teman-teman yang Watashi, teman masa kecil. Sampai pernah dimarahin orang gitu lur. Jadi bikin lapangan bolanya tuh nggak minta izin dulu lur, jangan ditiru tapi ya. Langsung buat main bola, terus tahu-tahu orangnya marah kan, dilempar sendal gitu lur. Tapi seru banget sih kayak gitu sih. Anak-anak Jepang kira-kira kayak gitu juga nggak ya? Tapi sepengetahuan Nyong Watashi, anak-anak Jepang kalau misal main ya, main itu mereka dididik buat nggak sembarangan gitu loh lur. Kalau misal pengen main bola ya, mereka biasanya ngomong ke orang tuanya, terus nanti entah itu dimasukin ke klub bola atau SSB kayak gitu lur. Terus biasanya anak-anak Jepang tuh mereka sukanya baseball lur. Soalnya olahraga terfavorit nomor 1 di Jepang itu baseball ya. Terus kedua itu sepak bola. Nah, basket juga sih. Pokoknya basket sama sepak bola itu 11-12 lah. Banyak yang suka juga sih, tapi yang paling banyak suka itu olahraga baseball lur. Yakyu ya namanya. Oke lur, kita istirahat di tamannya udah selesai ya. Ompar ampirnya udah selesai, kita lanjutkan belusukan lagi. Oke, gaskan lagi. Kira-kira kita hari ini kemana lagi nih lur? Masuk ganggang aja lah ya. Ada truk bro. Oh iya lur, Nyong Watashi juga ngomongnya agak pelan ya, soalnya kalau di perumahan-perumahan kayak gini, Nyong Watashi takut ganggu orang-orang Jepang gitu loh lur. Bukan apa ya, orang Jepang kalau misal terganggu, soalnya biasalah, kalian juga tahu mereka lapor polisi gitu loh. Jadi Nyong Watashi ya agak jaga-jaga lah, terus biar nggak mengganggu mereka juga lur. Tapi ini sih perumahan ya, soalnya tertata gitu loh lur, kayak apartemen gitu, perumahan-perumahan. Bersihnya luar biasa lur. Orang-orang di sini mereka walaupun kayak di jalan kayak gini ya, nggak ada tempat sampah, kayak di taman tadi aja lah itu nggak ada tempat sampah kan, nggak ada tong sampah, tetap bersih kayak gini. Karena ya mereka kesadaran buang sampah atau kesadaran untuk menjaga lingkungannya itu tinggi banget lur. Serem juga nih, kosong nih, disewakan kah? Serem banget lur, sumpah. Oh ada orang jalan-jalan tuh, siang-siang kayak gini cocok sih jalan-jalan, soalnya nggak dingin. Sasanoke, ini ada toko apa nih, bunga. Jalan-jalannya sambil musikan bro. Terus kayak wong Indo sumpah. Mobilnya bagus banget, gokil. Gokil sumpah itu mobilnya ya. Nah ini tempat apa lagi nih? Jalan gede kan ini. Gokil banget lur, itu lur mobilnya tadi lur. Ini tempat apa nih? Kita ngecek Google Maps dulu ya. Di depan kayak ada kolam. Ada tempat wisatanya kah di sini kah? Wih. Ada orang mancing kah di sini? Kita coba masuk aja lah ya ke area kolamnya ini. Soalnya di sana kayak ada buat taman buat anak kecil gitu.
Nih, ada peta buat kolamnya. Dilarang buang sampah juga nih di sini nih. Widih, bagus banget lur. Ini tuh sebenarnya bukan kayu ya lur. Pagar-pagar ini tuh bukan kayu nih. Ini kayak dibentuk gitu loh. Kayak dari semen sih bahannya. Ini ada bunga berguguran nih. Ini bunga kalau musim salju malah tumbuh ini lur ya, yang merah-merah ini. Wih, bagus banget sih tempatnya sih. Lihat bro, di Jepang ya, kelihatannya aja kan jalanannya kayak nggak ada selokannya, tapi sebenarnya nih di bawah ada kayak selokannya loh lur, ini lur. Ini buat pembuangan airnya ya, jadi diperhatikan banget nih kalau di sini. Idih, bagus banget sih. Tapi kok nggak ada yang mancing ya? Orang-orang di sini kagak pengen mancing kah? Tapi ya asli ini Nyong Watashi pertama kali kesini sih, kayak nyasar sumpah. Nggak tahu kemana lur. Ini kita lihat view kolamnya nih. Info mancing lah, orang bisa mancing orang apa ya lur. Mancing be orang lihat apa. Baru aja Nyong Watashi ngomong di sini ada orang mancing apa enggak, itu ada orang Jepang baru aja berangkat, nggak kelihatan tapi ya di sana lagi mancing lur, anak muda sih kelihatannya. Apa mungkin di sini ada ikannya lur? Apa mungkin di sini Nyong Watashi kalau mancing di sini dapat ikan? Emang nggak bakat mancing sih lur Nyong Watashi. Oke, kita coba ke depan lagi. Siapa tahu ada tembusan kemana gitu lur. Ini sih jalanannya sih tertata banget ya, terus rapi juga nih. Kenapa dikasih cat merah ya ini ya? Ini loh maksudnya Watashi, tempat yang buat mainan anak kecil tuh, kayak ada perosotannya kan. Gokil. Ini mungkin kalau Nyong Watashi kesininya musim-musim sakura atau musim gugur lebih indah lagi ya, karena daun-daunnya kan lagi merah kalau musim gugur tuh. Kalau musim sakura, sakuranya banyak bermunculan gitu. Oh, sampai gini doang lur, sampai sini doang. Apa enggak ya? Kayaknya enggak sih. Depan juga kayaknya ada jalan deh. Kita lewat ya. Kita melihat orang Jepang nih, ada yang mancing nih. Dia mancingnya nggak itu lur, umpannya nggak keleman ya. Tapi ini Nyong Watashi kemana ini, jalannya kemana ini? Cuman muter-muter aja ini. Ini di sini ada peringatan nggak boleh mandi ya, nggak boleh berenang ya. Tapi kemungkinan kalau ada ikannya juga ikan emas sih paling di sini ya. Orang ini bukan sungai, kayak kolam gitu sih. Ini kalau mancing sambil nyantai di sini cocok sih. Kalian jangan berandai-andai ya lur, di sini ada kembang desa lagi duduk sendirian. Aduh. Perawan-perawan di Jepang mereka mainnya ke kota lur. Daripada milih ke desa kayak gini, mereka lebih ke kota ya. Karena di sana ada apa aja lur. Mereka lebih suka keramaian kan. Kita keluar dari taman, kucing hitam. Kita keluar dari taman, kita kembali ke tempat semula sih kayaknya sih. Oh bukan, ternyata beda lur.
Ternyata beda ya dari tempat yang pertama Nyong Watashi kesini tadi. Tuh, di sini kebun jeruk. Orang Jepang nanam jeruk. Jeruknya jeruk yang gede, terus jeruk yang kayak jeruk di Indonesia itu yang manis. Tapi itu tadi juga ada yang jeruk peras. Oke lur, jadi Nyong Watashi udah keluar dari desa yang tadi. Ternyata desanya itu memang sedikit nanjak ya. Terus posisinya itu agak lebih tinggi dari desa ini nih. Menurut Nyong Watashi sih ya, tadi kalau kita tinggal di desa itu kita bakal apa ya, nyaman sih. Walaupun mungkin tempat kayak ke supermarket ataupun tempat ke belanja kayak ke pasar juga kayak gitu lumayan jauh, tapi nyaman sih, nyaman ya di sana. Oke, terus ini kita lanjut kemana lagi ya lur? Nyari tempat menarik mana lagi ini ya? Nggak jauh dari pedesaan yang tadi lur, ini Nyong Watashi coba masuk ke gang-gang lagi ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan Nyong Watashi ini sebenarnya pohon gandum ya, tanaman gandum. Ini ukurannya baru sekitar 10 sentian mungkin, belum tinggi-tinggi banget. Di orang Jepang memang kalau habis sawah mereka diganti ya, karena musim dingin itu padi itu nggak tumbuh, jadi mereka ganti ke tanaman gandum. Ini desa ini sih kebanyakan mereka nanam gandum kalau di sekitaran sini. Terus di sana ada juga host, kemungkinan hostnya itu soalnya atasnya dibuka ya. Kalau nggak nanam brokoli mungkin itu nanamnya kol ya. Tapi menurut Nyong Watashi sih itu nanamnya brokoli sih lur. Kalau kita deketin ya, kita lihat lebih deket. Ini sebelah sini tempat apa? Oh, kayak taman kanak-kanak kah? Atau bukan ya? Ini ya, bener ya, itu nanam brokoli itu lur, tapi di dalam house. Nih yang ini brokoli. Jadi kalau brokoli sih, oh ada juga kol ya dalam ya. Nah, orang-orang di Jepang itu nggak pakai gubuk kayak di Indonesia loh lur. Mereka pakainya kotak kayak gini. Itu dikunci cuman buat naruh barang-barang, alat-alat pertanian gitu. Lihat, ini irigasinya kotor ya. Nggak sampah juga nih. Ya, sampahnya banyak banget bro. Biasanya orang-orang yang buang sampah kayak gini tuh orang-orang yang malam hari itu loh lur. Biasanya ada kayak mobil berhenti ya. Ternyata di mana-mana juga ada lur orang-orang yang kayak gitu. Dan tiba-tiba mereka dari dalam mobil buang sampah, entah itu ke sungai, ke lahan. Orang-orang tua di Jepang itu kayak ngebiarin anaknya merantau gitu, bikin rumah sendiri gitu lur. Gede banget sih itu sih. Nih nanti kita ke sana ya, ke gang yang itu, ngelewatin rumah yang orange itu. Ini rumah-rumah orang kaya sih. Jadi gambaran petani kaya, petani yang jadi bos ya. Ini nih rumahnya kayak gini. Bosnya juga sama lur, rumahnya gede-gede kayak gini. Rumah khas Jepang kayak ini. Masya Allah, indah banget bro. Dan ini juga nih, ini bikin pagar kayak gini kan larang banget ya, bikin pondasi kayak gini dari batu-batu yang gede gitu. Ini pintu gerbang kecil ya, buat setapak doang itu. Ini ada kebun apa ini lur, kering ya. Kalau sebelah sini sih sayur-sayuran ya, ada kayak bawang bombay, terus selada gitu. Masya Allah, ini hawanya ya jujur kayak di Indonesia sih lur, kalau ngelewatin gang kayak gini lur. Ini kosong, apartemen nggak disewakan mungkin. Bagus ya.
Oke teman-teman, untuk video hari ini mungkin segitu dulu ya. Nyong Watashi udah lumayan bersepeda jauh. Terus semoga ya videonya maksimal, bisa menghibur teman-teman semua, bisa menemani waktu kalian semua. Pokoknya lur, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat ya, selalu dilancarkan segala urusannya. Dan apapun yang kalian lakukan, semoga kalian selalu diberkahi lur. Oke, Nyong Watashi pamit. Terima kasih ya. Bye-bye.